selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Ya, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang energi. Ya, pada bab yang sama dengan minggu lalu, yaitu pada bab usaha dan energi seperti itu. Ya, sebelumnya Bapak absen dulu ya kehadiran teman-temannya. Ya, alhamdulillah teman-temannya hadir semua ya hari ini. Sebelum Bapak mulai ke materi tentang energi, Bapak minta tolong kepada ketua kelas dulu untuk membagi kelompok teman-temannya yang terdiri dari 4 sampai 5 orang nanti. Kemudian ada LKPD dari Bapak. Nanti LKPD itu isinya ada materi pembelajaran yang akan kita bahas. Kemudian di sana ada lembar percobaan, atau kita nanti akan melakukan percobaan di akhir pertemuan ya, seperti itu. Ya, kepada ketua kelas mohon dibagi teman-temannya 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Kemudian ini bagikan LKPD dari Bapak. Ya, langsung saja di sini kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pada bab usaha dan energi. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada materi energi karena minggu lalu bab yang tentang usaha sudah kita bahas. Untuk yang pertama, kalau berbicara energi apa yang kalian bayangkan di pikiran kalian? Ya, tepat sekali. Kalau berbicara energi pasti kita berbicara kekuatan, berbicara tenaga, ya seperti itu. Namun di sini energi yang Bapak maksud, karena kita membahas tentang usaha dan energi, maka energi itu adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha, ya karena kita berbicara tentang usaha energi. Kemampuan benda melakukan usaha, ya seperti itu. Kemudian yang pertama di sini terkait dengan energi, kita ada 3 pokok bahasan. Yang pertama energi potensial, yang kedua energi kinetik, dan yang terakhir nanti energi mekanik. Untuk yang pertama terkait dengan energi potensial. Apa sih itu energi potensial? Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda diakibatkan atau dikarenakan posisi atau kedudukannya, seperti itu. Kita contohkan itu pohon kelapa yang buahnya jatuh ke tanah, itulah contoh dari energi potensial. Ya, bisa dilihat di sini ya, anak-anak. Contoh yang tadi Bapak berikan terkait pohon kelapa, ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah benda dengan massa M di sini, berada pada ketinggian H di atas permukaan tanah, ya seperti ini. Benda ini bergerak dengan percepatan gravitasi, yaitu G. Nah, sehingga dari ilustrasi ini kita bisa mendefinisikan bahwa energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau kedudukannya, seperti itu. Ya. Berikutnya di sini yang lebih spesifik kita membahas tentang energi potensial gravitasi. Ya, seperti itu. Energi potensial gravitasi itu secara matematis kita tuliskan. Pertama, kita tinjau dari persamaan usaha. Ya, seperti itu. Persamaan usaha, kenapa? Karena setiap benda yang memiliki energi itu berpotensi bisa melakukan usaha, ya seperti itu. Mohon maaf, ini energi potensial gravitasi.
Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan persamaan usaha, yaitu W. W sama dengan F dikali S. F itu sendiri adalah gaya dan S ini adalah jarak yang ditempuh oleh benda yang melakukan usaha tersebut. Kemudian karena kita di sini berbicara tentang gravitasi, maka W sama dengan F ini adalah persamaan yang kita sama tahu bahwa F sama dengan M dikali A. M dikali A dikali S. Ya, seperti itu. Berikutnya W. Karena di sini kita berbicara percepatan gravitasi, maka A yang di sini kita gunakan G. G itu adalah percepatan gravitasi. M kali A, dikali G. Kemudian S ini, karena kita berada pada ketinggian tertentu, maka jarak S ini kita ganti dengan H. Ya, seperti itu. Kemudian benda yang berada pada ketinggian tertentu atau benda yang memiliki massa pada ketinggian tertentu itu sama dengan memiliki energi potensial, sehingga dapat kita tuliskan bahwa energi potensial sama dengan M kali G kali H. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua di sini anak-anak, kita akan membahas tentang energi potensial, namun energi potensial yang berada pada pegas. Ya, seperti itu. Untuk energi potensial pegas itu secara istilah dapat kita sebutkan bahwa energi yang dimiliki suatu pegas untuk melakukan simpangan tertentu, seperti itu. Simpangan itu nanti kita simbolkan dengan X. Ya, misalnya di sini ada pegas ya. Pegas ini berada pada keadaan normal, tidak diberi gaya. Setelah diberi gaya nanti, pegas ini akan merenggang atau merapat seperti itu. Di sini misalnya kita beri gaya F A dengan arah ke sini ya, keluar. Berarti pegasnya akan merenggang ya, seperti itu. Nah, setelah gaya ini nanti ditiadakan, maka pegas ini nanti mempunyai gaya gaya pemulih di situ. Ya, gaya pemulih yang akan menyebabkan pegas itu akan kembali ke posisi awalnya ya, yaitu pada posisi kita katakan saja posisi 0 ya. Ini adalah simpangannya sejauh X karena diberi gaya FA. Nah, ini karena ada gaya pemulih, gaya P, kita tulis saja FP seperti gaya pemulih ya, seperti itu. Berikutnya, energi potensial pegas itu kita kaitkan dengan hukum Hooke, yang dimana hukum Hooke itu adalah F sama dengan K delta X atau K dikali X. Nah, seperti itu. Karena di sini suatu pegas ini dikatakan melakukan usaha, maka kita tinjau dari persamaan usaha tadi. W sama dengan F dikali S. S ini kita tidak bisa langsung memasukkannya karena di sini ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya FA atau gaya dan gaya FP yang kita sebut tadi sebagai gaya pemulih. Sehingga kita perlu mencari rata-rata gaya pada pegas ini, gaya yang bekerja pada pegas ini. Ya, bisa kita contohkan di sini ada grafik misalnya. Ini grafik F terhadap grafik X atau simpangan pegas. Gaya yang bekerja pada pegas itu tidak mungkin konstan, dia berubah secara linear sehingga grafiknya membentuk seperti ini. Nah, di sini K X, di sini titik 0. Nah, seperti itu. Berbicara tentang energi potensial pada pegas, yaitu kita akan mencari gaya rata-rata pada pegas yang bekerja. Sehingga di sini kan yang pertama itu ada 0,
seperti itu guys, sebelum diberi gaya atau pada posisi normalnya. Maka F rata-rata sama dengan 1/2 dikali 0 ditambah Kx. Ya, seperti ini ya anak-anak. Kenapa seperti ini? Karena di sini ada dua gaya, yaitu 0 dan Kx. Ya, tidak tahu apa namanya rumus rata-rata itu jumlah data per banyak data, seperti itu. Karena di sini datanya ada 2, maka dia pakai 1/2. Sehingga di sini kita peroleh gaya rata-ratanya adalah 1/2 K dikali X. Ya, seperti itu. Kita kembali ke persamaan usaha yang tadi yang telah Bapak bahas di awal, yaitu W sama dengan F dikali S. Ya. F di sini kita masukkan gaya rata-rata yang telah kita cari tadi. Maka W sama dengan 1/2 Kx. Nah, untuk S-nya, karena di sini kita tadi berbicara tentang pegas, sebelumnya tadi berbicara tentang gravitasi, maka S-nya kita ubah menjadi H karena berada pada ketinggian tertentu. Sekarang terkait dengan energi potensial pada pegas, kita berbicara tentang simpangan atau X, maka S ini kita tuliskan sebagai X. Maka W sama dengan 1/2 Kx kuadrat. Inilah usaha yang bekerja pada pegas, sehingga energi potensial pada pegas itu dapat kita tuliskan sebagai EP sama dengan 1/2 Kx kuadrat. Ya, ini dia. Paham kan semuanya? Ya, seperti itu. Ya, berikutnya anak-anak, di sini kita akan membahas energi kinetik. Ya, ini yang ketiga ya. Tadi yang pertama ada kecepatan gravitasi, energi potensial gravitasi. Yang kedua energi potensial pegas, dan yang ketiga di sini berbicara tentang energi kinetik. Untuk energi kinetik sendiri, apa sih itu energi kinetik? Ada yang tahu? Ya, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatannya atau karena geraknya, seperti itu. Ya, ini karena geraknya. Nah, benda bergerak maka dia mempunyai energi kinetik, ya seperti itu. Energi kinetik sendiri dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda. Jika kecepatan benda bergerak itu semakin cepat atau semakin tinggi, maka energi kinetiknya juga semakin besar, seperti itu. Ya, kita tinjau dari persamaan usaha yang tadi ya, karena Bapak katakan tadi di awal, setiap benda yang memiliki energi itu berpotensi melakukan usaha, seperti itu. Sehingga W sama dengan F dikali S. Ya. Karena di sini kita berbicara tentang gerak atau energi kinetik, maka W sama dengan F. Kita tahu bahwa F tadi sama dengan M dikali A. Ya, kemudian yang kedua di sini yang perlu anak-anak ketahui, kita gunakan persamaan BLBB, yaitu V kuadrat sama dengan 2A dikali S. Nah, seperti ini. Karena di sini kita memerlukan S, maka S sama dengan V kuadrat per 2A. Ya, tinggal kita masukkan persamaan yang ini ya, adalah persamaan usaha yang tadi. Maka F sama diganti dengan M dikali A dikali S ini kan V kuadrat per 2A, V kuadrat per 2A. Ya, maka W sama dengan M, karena di sini A nya ada 2, di sini A bisa kita hilangkan ya, 1. Ya, seperti itu. Maka di sini menjadi V kuadrat per A. Nah, seperti itu ya.
karena di sini A-nya kita hilangkan tadi, mohon maaf di sini 2 ya sisanya, mohon maaf di sini 2 karena A-nya yang kita hilangkan tadi, mohon maaf. Maka W sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, inilah dia persamaan dari energi kinetik itu sendiri. Kenapa tadi Bapak katakan berpengaruh atau dipengaruhi oleh massa dan kecepatan? Ya karena ini persamaannya. Ini mohon maaf, ini tadi usahanya, maka energi kinetiknya 1/2 mv kuadrat. Ya, ini dia ya. Sama saja karena usaha pada tadi benda yang bergerak itu bisa kita katakan itu adalah energi kinetik benda itu sendiri. Karena M dan V di sini berbanding lurus dengan energi kinetiknya, maka sesuai dengan yang Bapak katakan di awal, jika V-nya semakin cepat atau kecepatannya semakin cepat, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Ya, seperti itu terkait dengan energi kinetik. Ya, pembahasan kita yang terakhir atau yang keempat di sini, yaitu tentang energi mekanik. Ya, seperti itu. Nah, apa sih itu energi mekanik? Kalau energi mekanik ini gampang. Kalau tadi energi potensial dan energi kinetik kita cari persamaannya. Kalau energi energi mekanik ini yaitu penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial, sehingga kita tuliskan EM sama dengan EK ditambah EP. Ya, seperti itu. Karena tadi kita sudah menemukannya, jadi kita tinggal masukkan saja di sini. Nah, seperti itu. Yang perlu kita ingat sama-sama, energi itu bersifat kekal atau tetap. Jadi energi itu tidak akan habis, tidak akan musnah, tidak akan hancur kecuali dunia sudah berakhir, ya seperti itu. Sehingga karena energi itu tidak bisa habis atau tidak akan hancur atau bersifat kekal, maka ada hukum kekekalan energi. Ya, nah ini dia hukum kekekalan energi. Apa bunyinya? Hukum kekekalan energi bunyinya yaitu apabila ada gaya konservatif yang bekerja, maka total energi mekanik suatu sistem adalah tetap. Nah, apa yang dikatakan dengan tadi energi konservatif? Energi konservatif itu yaitu energi yang tidak menghiraukan atau diabaikan pengaruh dari luar, seperti misalnya gaya gesekan udara seperti itu. Jadi semata-mata yang dilihat itu adalah posisi awal dan posisi akhir benda tersebut tanpa adanya pengaruh dari luar, seperti itu, tidak hiraukan seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan energi konservatif. Secara matematis, hukum kekekalan energi itu dituliskan EM1 sama dengan EM2. Energi mekanik 1 sama dengan mekanik 2 atau sama dengan konstan. Ya. Konstan artinya tetap ya, tidak berubah. Secara matematis kita masukkan ini ya. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, tinggal kita masukkan saja energi kinetik. Misalnya tadi apa yang kita sudah dapatkan tadi, EK sama dengan 1/2 M1 kali V1 ditambah energi potensial tadi MGH M1 dan H1, kemudian sama dengan 1/2 M2 V2. Maaf, ini ada tanda tambah ya,
ditambah M1 dikali G dikali H1, ya seperti itu. Jadi mohon maaf Bapak tidak memberikan keterangan terkait dengan satuannya yang penjelasan sebelumnya. Kalau massa ya kita sudah tahu tadi kilogram ya satuannya. Kemudian di sini ada kecepatan yaitu meter per sekon. Kemudian ada di sini M yaitu sama, maksudnya massa, sama kilogram juga. Kemudian ada H di sini. H ini meter ya karena ketinggian atau jarak. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ada simpangan. Itu satuannya meter juga karena berbicara tentang jarak. Nah, untuk energi sendiri itu satuannya joule ya. Nah, seperti itu. Mungkin ini materi yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Berikutnya karena ada sisa waktu, Bapak perintahkan atau tugaskan kalian, Bapak minta untuk kalian mengerjakan LKPD yang telah dibagikan ketua kelas tadi di halaman paling belakang. Di sana ada lembar percobaan. Ya, kalian diskusikan dengan kelompok kalian, kita lakukan percobaan nanti. Kemudian nanti Bapak akan perintahkan atau minta kalian salah satu untuk menuliskan hasil dari diskusi kalian, seperti itu. Ya, silakan langsung saja bekerja dengan kelompok masing-masing. Ya, ini adalah hasil pekerjaan dari salah satu teman kalian. Kelompok berapa tadi nak? Kelompok 2 ya, kelompok 2. Untuk kelompok 2 ini hasil pekerjaannya. Nah, kalau kita lihat ini tabel. Tabel ini maksudnya apa? Seperti itu. Ya, yang pertama ini adalah tabel percobaan. Di sini tadi lupa ditulis sama temennya. Ini massa bendanya yaitu 1 gram ya. 1 gram tadi lupa ditulis. Ya, ini kita membuktikan energi potensial, energi kinetik dan energi mekanik, seperti itu. Percobaannya kan sudah ditahu semua. Ini pada ketinggian 0,5 kita memperoleh energi potensial sebesar 0,05 joule. Kemudian energi kinetiknya 0,031 joule dan energi mekaniknya 0,036 dengan ketinggian H dan massa 1 gram. Ya, data yang terkait dengan waktu dan jarak ini tadi kita sama-sama peroleh waktu melakukan percobaan. Tadi ada yang hitung data. Kemudian dengan jarak 0,4 atau ketinggian 0,4 kita peroleh sekian energi potensial, energi kinetik dan energi mekanik. Begitu juga dengan yang 0,3 ini kita peroleh ya. Ya, seperti itu. Jadi cara memperolehnya udah pasti tahu kan dengan bersamaan tadi. Untuk energi potensial mg dikali h. M-nya ini yang masanya tadi lupa ditulis sama temennya. G-nya gravitasi kita pakai 10 meter per sekon. Kemudian H-nya yang ini. Nah, kemudian untuk energi kinetiknya sama juga dengan bersamaan yang tadi. EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. M-nya ini gram massa ya. Kemudian kecepatannya ini yang kita peroleh dari hasil antara jarak dan waktunya tadi. Kita peroleh ini V-nya ya, seperti itu. Kemudian untuk energi mekaniknya kita tinggal tambahkan saja EP dikali EK-nya ya, seperti itu. Mudah kan? Jadi kita simpulkan dari tabel yang teman-teman kalian tulis ini adalah jika ketinggian atau posisi benda semakin tinggi, maka energi potensialnya juga semakin tinggi. Begitu juga dengan energi kinetik dan energi mekaniknya, karena berpengaruh tadi ya, ini ketinggian
kemudian berpengaruh kepada waktu tempuh dan waktu tempuh aja. Jadi kalau berpengaruh kepada waktu tempuh, maka berpengaruh kepada kecepatan. Berbicara kecepatan, berpengaruh kepada energi kinetik. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi kedudukan atau posisi benda tadi, maka energi potensial, energi kinetik, dan energi mekaniknya semakin tinggi juga, dengan melibatkan juga di sini data dari kecepatan. Ya seperti itu ya, bisa dipahami ya. Sama semua? Nggak mungkin sama, karena setiap percobaan itu pasti ada errornya. Makanya di sini kita melakukan 3 kali percobaan, kemudian mencari nilai rata-ratanya. Nah, pasti setiap kelompok jawabannya berbeda, cuman kesimpulannya pasti tetap sama. Ya mungkin sampai sini pertemuan kita terkait dengan materi usaha dan energi, khususnya pada materi energi ini. Jika ada yang belum dimengerti, ditanyakan nanti saja ya, karena waktu kita sudah habis seperti itu. Ya Bapak akhiri. Assalamualaikum